الحمد لله الذي مثبت القلوب والأبدان الذي كان عليه حق النصر المؤمنين ما دامت الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي يحبون الخمس وينسون الخمس، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، يحبون الحياة وينسون الموت، يحبون القصور وينسون القبور، يحبون المال وينسون الحساب، يحبون المخلوق وينسون الخالق. Al-Hadis. Saudara hadirin hamba-hamba Allah, Bapak Ibu yang sama-sama mengharap ridhonya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersama-sama dapat bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi di dalam rangka thalabul ilm. Oleh karena itu, mudah-mudahan saja muajahah kita, tatapan mata kita bukan hanya sekedar tatapan. Mudah-mudahan saja jabatan tangan kita bukan hanya sekedar jabatan. Dan mudah-mudahan saja silaturahmi kita bukan hanya sekedar silaturahmi. Artinya bukan bohongan, bukan sandiwara, bukan rekayasa, tetapi kesemuanya itu adalah atas dasar satu kesatuan akidah yang sama, yakni al-Islam. Harapan kita, mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah sama-sama kita laksanakan dan kerjakan hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin, hadis yang baru saja saya coba ketengahkan, kandungannya adalah tiada lain merupakan sebuah ramalan Rasulullah SAW. Tetapi perlu saya jelaskan di sini bahwa jangan kita samakan ramalan Rasulullah SAW dengan peramal-peramal lainnya. Kenapa? Sebab ramalan-ramalan selain daripada ramalan Rasulullah SAW, kesemuanya itu adalah sifatnya babaledogan. Kalau ditakdirkan kena, itu bukan berarti betul, bukan berarti benar, tapi kebetulan. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW tidak seperti itu. Rasulullah SAW manakala beliau membuat satu ramalan, itu adalah tidak lepas atas dasar adanya bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dinyatakan oleh Rasulullah itu bukan asal bicara, itu bukan asal berucap, tetapi
Kesemuanya itu adalah tidak lepas adanya bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, kalau ada orang hari ini masih percaya terhadap ramalan-ramalan tukang ramal, masih percaya kepada para normal, apalagi masih percaya kepada para dukun, maka itu semua dipertanyakan kembali tentang apa? Tentang syahadat. Syahadat yang perlu dipertanyakan. Bukankah orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, yang pada hakikatnya mereka itu telah mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana nasibnya kualitas seseorang yang mengucapkan syahadat itu tadi, tapi mereka masih percaya kepada tukang ramal, masih percaya kepada para normal, masih percaya kepada para dukun. Mudah-mudahan yang hadir di sini nggak ada ya Bu. Mudah-mudahan tidak ada. Alhamdulillah. Nah, saudara hadirin, lantas muncul lagi pertanyaan, dari mana kita bisa mengetahui bahwasanya apa yang dinyatakan oleh Rasulullah tadi adalah merupakan sebuah ramalan? Dari kalimat awal yang disampaikan oleh beliau, sayati ala ummati, akan datang. Sudah datang belum Bu? Akan datang. Sudah datang belum? Belum. Bakal nggak? Ya pasti. Ya, sebab tadi dinyatakan ini ramalan yang disampaikan oleh Rasulullah atas dasar bimbingan wahyu. Artinya bukan sembarang ngomong. Akan datang terhadap umatku zamanun, satu masa, satu zaman. Apa? Yuhibbunal khams wa yansaunal khams. Di mana umatku di zaman itu adalah mereka-mereka yang sangat mencintai kepada 5 perkara dan melupakan terhadap 5 yang lainnya. Kita coba bahas dalam waktu yang terbatas. Mudah-mudahan sekali lagi ada guna dan manfaatnya. Amin. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhir. Saya suka teringat kalau mendengar kalimat dunia dengan artis Ahmad Albar. Ada yang hafal? Naon judulnya? Panggung Sandiwara. Ya. Ahmad Albar bilang, dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Yang menunjukkan bahwa alam jagat raya ini itu tidak ada sifat keabadian. Makanya sifatnya selalu berubah-ubah. Kadangkala ada orang yang tertawa, apakah bakal terus-terusan tertawa? Kalau terus-terusan tertawa apa disebutnya? Ya, nggak ada. Jadi kalau umpamanya ibu tertawa, maka yakinilah bahwasanya besok atau lusa kita bisa menangis, kita bisa berduka, kita bisa bersedih. Kenapa? Karena sifat dunia seperti itu, tidak ada keabadian di dalamnya, maka seringkali berubah. Dan ternyata tidak sedikit orang-orang yang menjadikan alam jagat raya ini, alam dunia ini, itu dijadikan tempat tujuan. Padahal nyata-nyata mudah berubah. Ya, makanya kalau ada orang yang menjadikan alam dunia sebagai tempat tujuan, maka kesengsaraan akan jadi miliknya. Dia tidak akan mendapatkan nilai-nilai kehebatan di akhirat nanti. Tidak akan mendapatkan ya kebahagiaan di akhirat itu nanti. Kenapa? Karena dia lupa bahwasanya
kampung halamannya itu bukan dunia, kampung halamannya itu adalah akhirat. Kalau Bapak dulu sering ke Jakarta naik bus, Pak. Ya, dari Bandung naik bus ke Jakarta. Di Ciloto Belasana itu ada rumah makan pagi sore. Ada yang ngalamin nggak, Pak? Ya, rumah makan pagi sore. Bis mau ke Jakarta, mampir dulu. Dari Jakarta mau ke Bandung, mampir dulu. Pertanyaannya, lama nggak? Enggak kan? Ya, cai kopi masih kena nyisa. Sudah datang pengumuman. Kami beritahukan kepada para penumpang bis Lorena jurusan Jakarta. Kepada Anda kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Sisa kene enggak. Ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Ini menunjukkan gak ada abadinya. Tetapi kenapa kok orang menjadikan dunia ini tempat tujuan hidupnya? Padahal kalau kita perhatikan, pada suatu ketika Luqmanul Hakim, beliau memberi nasihat kepada putranya. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku, ad-dunya bahrun amin. Wahai anakku, bahwasanya alam dunia ini adalah tidak beda ibarat lautan yang sangat luas. Ya, terbayang oleh kita, Pak, yang namanya lautan itu bukan situ. Yang namanya lautan itu bukan walong komo. Tapi yang namakan lautan itu adalah samudra luas, samudra lepas, di mana ombaknya begitu besar. Dan terbayang pula oleh kita bahwasanya penghuni penduduk daripada lautan itu bukan hanya ikan-ikan cere, Pak. Ya, justru di dalam lautan itu berapa banyak predator-predator, pemangsa-pemangsa. Maka kata Luqman, ya, wa qad ghariqa fiha nasun katsirun. Sungguh telah banyak orang-orang yang tenggelam. Sungguh telah banyak orang-orang yang ditenggelamkan di dalam lautan itu. Artinya, orang itu belum bertemu dengan Allah, tapi hidupnya di alam dunia sudah disengsarakan. Ini, ya, sebelum tersenyum, tapi hidupnya di alam dunia sudah dihinakan. Makanya kalau ada orang yang paham betul apa sih sebenarnya makna daripada dunia itu sendiri, saya yakin di sini banyak ustaz, banyak ustazah yang paham apa makna yang sebenarnya daripada dunia. Dana yanu dunuwan daniun, kan begitu dunia. Dana itu artinya dekat. Dana itu artinya rendah. Dana itu artinya hina. Ayah mang dana di dia. Saya. Jadi dana itu artinya rendah. Dana itu artinya dekat. Dekat kemana? Dekat ke kiamat. Dana itu artinya hina. Kenapa dikatakan hina? Sebab berapa banyak orang-orang yang sudah menjadi hina hidup di alam dunia sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Luqmanul Hakim bilang, faj'al safinatan taqwallah, jadikan sampan kamu, jadikan perahu kamu, apa? Takwa kepada Allah. Jadi diibaratkan kita hidup seperti kita tengah, ya, numpak kapal, numpak perahu. Lantas bagaimana nasib kita bakal selamat kalau kita tidak mampu hidup mengendalikan perahu kita? Kalau kita tidak menjadi nakhoda yang sebenar-benarnya nakhoda, maka sudah barang tentu begitu mudahnya kita tergelincir, begitu mudahnya kita terjerumus, terjerembab, yang kemudian menjadilah kita sebagai sosok manusia yang hina dan dihinakan. Bu, kalau kita lihat ada orang di televisi pakai rompi oranye atau enggak?
Woi, itu salaki aing. Kan atau tuh. Jadi kalau ada orang yang pakai rompi oranye itu menunjukkan orang itu sudah dihinakan. Ya, orang itu sudah tenggelam dan ditenggelamkan. Jadi oleh karena itu jelas faj'al safinata taqwallah, jadikanlah sampan kamu. Jadikanlah perahu kamu itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang hidup di alam dunia tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak mudah. Tidak seperti kita membalikan telapak tangan. Ya, kadangkala kita berjalan lurus, kadangkala kita belok kanan, belok kiri, kadangkala loncat kanan, loncat kiri. Kenapa? Karena memang manusia itu hidup tidak lepas daripada ujian. Nah, saudara hadirin hamba-hamba Allah, maka oleh karena itu faj'al safinata, kita hidup, jadikan perahu kita, di mana perahu kita hanya ngikut kepada kita sebagai nakhodanya, bukan justru kita mengikuti perahu. Dunia harus ada di bawah kita, bukan dunia ada di atas kita. Faj'al safinata taqwallah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu saat Umar bin Khattab ditanya, wahai Amirul Mukminin, sebenarnya apa yang disebut dengan takwa? Lantas jawab Umar, di mana ya jawabannya ini adalah merupakan pertanyaan. Bagaimana kalau umpama kamu melewati satu jalan yang kemudian di jalan itu penuh dengan duri? Oh, harus hati-hati. Orang yang dikatakan hati-hati itulah yang disebut dengan takwa. Jadi hidup seseorang manakala dia takwa, insya Allah dia bakal selamat, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Itu kan. Jadi nilai-nilai ketakwaan ini harus benar-benar hidup dalam keseharian kita. Jangan hanya ketakwaan ini kita posisikan pada saat kita di masjid. Jangan sampai ketakwaan kita hanya kita simpan di majelis ta'lim, dimanapun kita berada. Maka nilai-nilai ketakwaan ini harus benar-benar jadi milik kita, menyatu di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita berbicara, ada gak nilai-nilai ketakwaan? Kalau kita berbuat, ada gak nilai-nilai ketakwaan? Semua tidak lepas daripada nilai-nilai ketakwaan. Makanya kita punya slogan yang seringkali kita kumandangkan, hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kita harus benar-benar punya nilai-nilai ibadah. Diamnya kita ibadah, bicaranya kita ibadah, makan, minum dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar nilai-nilai ketakwaan menyatu di dalam keseharian daripada hidup dan kehidupan kita. Insya Allah kita bakal selamat. Yang kemudian wahsyuhal iman. Perahu itu bisa maju, bisa belok kanan, bisa belok kiri, itu perahu. Siapa penggeraknya? Itu dayung. Apa yang dimaksud dengan dayung itu? Al-iman. Ini motorik keselamatan hidup kita adalah iman. Yang ditanyakan itu adalah iman. Karena iman ini adalah sang penyelamat. Tanpa iman, jangan mimpi kita hidup bisa selamat. Makanya iman harus benar-benar hidup, bergairah, tumbuh di dalam keseharian kita. Memang kadangkala al-iman yazidu wa yanqus. Iman kadangkala bertambah, iman kadangkala berkurang, kadangkala naik, kadangkala turun. Makanya pada saat iman kita naik, jaga, pelihara nilai-nilai kebaikan. Pada saat turun, maka cepatlah bangkit untuk menyelamatkan. Kesemuanya itu kita bisa sadari kok. Loh, kenapa kok saya jarang ke masjid?
Loh kenapa kok saya jarang mengaji? Loh kenapa kok saya jarang silaturahmi? Maka itu adalah merupakan anasir daripada merosotnya iman kita. Ibu kalau HP ibu lowbat, resah tuh bu? Bener resah? Hebatnya HP lowbat resah. Kalau iman lowbat bu? Ya, kalau iman lowbat tenang-tenang saja. Ya bu ya, tak enak. Beda ipis. Nah, saudara hadirin, jadi wahsyuhal iman. Bagaimana mungkin kita bisa terbentuk pribadi menjadi mutakin tanpa iman? Ya, munculnya nilai-nilai ketakwaan karena dorongannya itu adalah iman. Yang kemudian wasiro'aha fatawakkal 'ala Allah. Itu perahu kan ada layarnya. Ya, layar ini adalah penyeimbang. Yang dimaksud layar di situ adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha, maka setelah itu fa'azamta, ya idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita sudah berazam, maka kita pasrahkan segenap persoalan hidup kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang bisa memberikan solusi adalah Allah. Kita hanya meminta, kita hanya memohon. Sebab kadang-kala ada orang minta solusi kepada manusia, kalau jadi urusan, kalau jadi masalah. Nah, saudara hadirin, yang selanjutnya wayansaunal akhirah. Akhirat ini sudah jelas-jelas dinyatakan oleh Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi kekeh jumunya kadang-kala muncul keraguan-keraguan. Nah, benar gitu bakal aya akhirat? Apakah benar bakal ada orang yang sudah sekian lama diwafatkan yang kemudian kembali menjadi tulang belulang bakal dibangkitkan? Tidak mustahil. Banyak orang-orang yang meragukan. Kenapa kok bisa? Dikarenakan peran setan ini tidak pernah lepas. Ya, setan itu tidak pernah merasa bosan untuk menjerumuskan kita. Maka oleh karena itu, ya jelas kalau umpamanya ada hamba-hamba Allah yang lupa terhadap akhirat, itu mereka berada dalam cengkraman setan. Kalau sudah dicengkram oleh setan, maka orang ini sulit sekali dilepaskan oleh setan. Oleh karena itu kita harus sering-sering ta'awud, harus sering-sering memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirat adalah merupakan kampung halaman kita. Ya, sedangkan dunia adalah tempat di mana kita hidup, tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita beramal. Kesemua nilai-nilai daripada amal pekerjaan kita di dunia, segala sesuatunya itu harus menjadi bukti nyata nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditakdirkan kita hidup di alam dunia, menjadikan hidup kita adalah selalu taqarrub kepada Allah, selalu melaksanakan amalan-amalan solihah, maka kita bisa tersenyum. Tetapi sebaliknya, kalau hidup kita hanya sekadar habis dipakai perbuatan-perbuatan yang sia-sia, maka sudah dipastikan kita nanti bertemu di hadapan Allah, di mana Allah tidak akan sudi melihat kita, di mana Allah tidak akan sudi mengajak bicara kita, apalagi Allah sama sekali tidak akan sudi untuk mensucikan kita. Jadi tergantung di dunia ini. Makanya iman di dunia keka'annaka ta'ishu abadan. Berbuatlah, bekerjalah, beramallah kalian di alam dunia ini seolah-olah kalian bakal hidup selama-lamanya. Sampai-sampai ada orang yang begitu luar biasa mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, umur 50 tahun loba karang.
Ya, ini nafsu manusia seperti itu. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Coba tanya ke umur yang udah 50 tahun. Nanti bangkit dari sila, naon nuka rasa. Tuh, ya, ingin hidup 1000 tahun lagi. Jadi kalau kita hidup di alam dunia, manfaatkan umur kita. Jangan sampai kita ya memiliki nafsu yang macam-macam. Manfaatkan umur kita. Sebab kebaikan akhirat tergantung bagaimana cara hidup kita di dunia. Itu yang jadi intinya. Jadi kalau kita di dunia sok bekerja yang sungguh-sungguh, sing getol. Ya. Wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah kalian untuk akhirat kalian seolah-olah bakal mati besok. Jangan ditukar. Kan kadang-kala kita suka ditukar. Ini orang-orang sana ya Pak. Hidup di alam dunia ingat mati. Bagaimana mungkin bakal bekerja dengan baik? Kernyugu eureun. Kunaon teh teh? Ingat mati. Ari giliran akhirat dah ieu para ikhwati iman. Jadi jangan kita tukar ya, sehingga tidak memiliki gairah. Jadikan dunia ini adalah merupakan tempat bagi kita untuk berbuat, bekerja, beramal, yang kesemuanya itu akan kita sampaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yakini dengan seyakin-yakinnya akhirat adalah merupakan tempat yang lebih baik daripada alam dunia. Makanya manfaatkan hidup kita di dunia untuk kehidupan akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibak minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi harapkan kehidupan akhirat. Jadi yang dirongku orang pertama kali adalah akhirat. Ya, tapi walatan sanasibak, jangan kalian lupakan bagian kalian. Tabungan kalian itu adalah merupakan qadarullah hidup di alam dunia kan. Nah, manfaatkan hidup kalian. Jangan sampai umur terbuang percuma. Kan tidak sedikit orang kadang-kala Pak sok ngagulkeun lah si eta mah budak kamari sore. Ya, kuring umur ke 80 tahun. Apakah jadi jaminan umur 80 tahun? Ya, saya mah budak pencur. Saya mah belimbing sayur. Supaya kan gitu teh. Ya, dalam Islam itu bukan nilai jumlah, bukan bilangan jumlah yang bisa dipertaruhkan, tapi yang dipertaruhkan dalam Islam itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan hidup, mengisi dengan nilai-nilai keimanan, dengan nilai-nilai ketakwaan. Ini yang bakal beruntung nanti di hadapan Allah. Dengan syukur umur panjang mah, tapi nggak pernah diisi oleh amalan-amalan solihah, berarti amilatun nasibah, pekerjaan yang sia-sia. Tasla naron, dialungkan ke mana Bu? Ke neraka. Ya, aya jelema nu sok ngajago nangtang neraka aya. Ayanya kan baelah kuring di neraka ge dah seueur artis. Ya, seueur artis luar negeri. Ya, di dunia nggak pernah ketemu kemah di neraka. Iya mah tuh ngajagonya nantang. Saya mau tanya, Bapak nu sok ngopi, lamun cek kopina panas ditiup tuh rek cik kopi we ditiup, nah lamun urang dialungkeun ke neraka rek ditiupan neraka teh. Wah. Ya macam-macam ya majalma. Kade Pak, ulah nantang. Lebih baik kita bentuk pribadi menjadi abdan syukur, menjadi abdan sholihan, insyaallah. Ya, itu yang pertama. Kade, jangan lupa akhirat, sebab akhirat adalah kampung halaman kita. Nah, yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yuhibbunal hayata wa yansawnal maut. Nanti di zaman itu umatku adalah umat yang terlalu
mencintai kepada kehidupan, tetapi melupakan terhadap al-maut. Al-maut, Bu. Ya, kalau kita sering menyaksikan mereka-mereka yang ada di sekitar kita sudah lebih dulu disuruh pulang oleh Allah. Lantas bagaimana sikap kita, Pak? Kemarin duduk di sebelah kita, disuruh pulang. Kumaha sikap kurang? Oh, itu masih etak tuh. Itu tuh. Ya. Padahal itu adalah merupakan sebuah isyarat bahwa kita bakal menyusul. Ya, kita bakal nyusul. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Tetapi kepastian daripada kematian itu adalah merupakan rahasia. Nggak ada yang tahu, Pak. Ada tetangga saya pulang dari Ciamis, Pak. Mau makan nggak ada nasi, dia masak dulu. Pada saat itu sedang dimasak, dia duduknya dia lewat. Siapa yang menyangka? Jadi pada saat dia duduk, itu langsung hilang. Dipanggil pulang oleh Allah. Ditelepon suaminya. Kunaon eta bojo ente? Aku naon tadi teu naon? Sok dia heula. Ternyata sudah tuh kematian. Padahal Islam mengingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum. Jangan mati dulu deh kamu. Ya. Seolah-olah kematiannya yang dilarang. Padahal kita harus mengintrospeksi diri. Jangan mati dulu deh kamu kalau memang kamu belum pantas berhadapan langsung dengan Allah. Sudah pantas gak kita? Nah, introspeksi itu tentang kepantasan itulah yang insya Allah kalau disadari, dia akan senantiasa bangkit untuk lebih meningkatkan nilai-nilai ketakwaan. Kematian lamun cek ebit mah adalah tidur panjang. Kersaha tidur panjang. Kan begitu. Bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh manakala dia dipanggil pulang oleh Allah, tidur dengan nyenyak, tidur dengan panjang, sampai-sampai man ba'atsana min barqadina, siapa yang ngahudangkeun? Saking kunikmatna itu. Saking kunikmatnya tidur, saking nyenyaknya tuh. Tah ieu para ikhwati iman. Kematian adalah merupakan rahasia. Tetapi coba introspeksi diri. Apakah sudah pantas kalau umpama saat-saat ini kita dipanggil pulang oleh Allah? Mau gak Bu ayeuna? Alim. Padahal punten hirup di bahala duwi kaina kitu-kitu kene. Anger we alimnya punya. Ya. Tah ieu para ikhwati iman. Jadi kesimpulannya kalau kita hidup nggak punya nilai, apa sih nilai kita sebenarnya? Ya, kalau kita hidup hanya sekedar hidup, tanyakan sama si domba, sarua teu? Sama, Bu. Kalau domba nyatu menurutnya. Domba nyatu orang makan. Domba kawin orang nikah. Aringan syukur kitu-kitu kene wae beda tuh. Di mana letak perbedaannya? Enggak ada. Ya, padahal kita ini bukan domba. Ya. Kenapa Allah menciptakan kita itu punya tujuan, punya maksud? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin, tidaklah aku ciptakan bangsa manusia kecuali untuk beribadah. Jadinya kalau ada orang yang memposisi dirinya
selalu melaksanakan ibadah, ini orang dikatakan abdan syakur, memposisikan dirinya sebagai hamba Allah, di mana tujuan dan maksud Allah menciptakan kita tiada lain adalah untuk beribadah, lantas kita laksanakan, jadilah kita abdan syakur. Jadi hamba-hamba Allah yang semacam itulah yang insya Allah mereka siap kapanpun mau diajak pulang, mau dipanggil pulang oleh Allah, dia sudah siap. Jadi bukan matinya yang dilarang, tapi kesiapan kita mempersiapkan bekal. Apakah sudah layak? Apakah sudah pantas? Ternyata Rasulullah mengatakan yuhibbunal hayata wa yansawnan mauta. Banyak di zaman itu umatku adalah umat yang terlalu mencintai kepada kehidupan, padahal hidup dan mati adalah linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan al-hayat, Allah menciptakan al-maut, tiada lain adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah dari kalian semua yang paling baik amal perbuatannya? Itu yang harus jadi pilihan hidup kita. Adapun yang ketiga, yuhibbunal qusura wa yansawnal qubura. Nanti di zaman itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku sangat mencintai al-qusur. Apa al-qusur? Gedung-gedung sigro, gedung-gedung pencakar langit. Itu banyak yang mereka cintai. Di zaman siapa? Nanti kita bisa jawab sendiri, Bu, ya. Di zaman siapa orang-orang yang sangat mencintai kepada gedung-gedung mewah, gedung-gedung sigro, megah, ya, nilainya sampai-sampai triliunan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ke Dubai, wah, luar biasa kan? Ya, banyak gedung-gedung pencakar langitnya. Mereka mencintai. Apakah dilarang oleh Allah? Tidak. Allah tidak melarang hal itu semua. Tetapi yang jadi persoalannya adalah wayan saunal kubura. Kalian melupakan tentang bahagian kalian 2x1 meter. Pak, Bapak sering ya jajab jenazah ke kuburan? Sok meninggal, ada pengantar jenazah, sok balakai cerakan, bercanda, sendagurau, sesirian. Ayah, Pak? Ayahnya, padahal nuju ngalakuin kenal itu. Pada ngurup, bercandarian. Pak, Bu, jangan kita anggap mereka yang ada di alam barzah semua tenang-tenang semua. Orang di luhur susul, kita di atasnya tengah bercanda, padahal kita tengah mengangkat, ya, hendak menanam, kan begitu. Bermaksud untuk menguburkan. Kenapa kok kita bisa, ya masih saja bisa bercanda ria, padahal mereka semua kita lihat kok. Jangan kita anggap tenang semua. Berapa banyak mereka-mereka yang ada di alam barzah tengah menghadapi proses azab, siksaan dan lain sebagainya. Sahabat Rasul kalau datang ke kuburan, ke pekarangan kuburan itu sedih, nangis, hari orang. Ya, sahabat Rasul datang ke pekarangan kuburan, cerik hari orang. Beda ipis tuh. Ya, hari orang masih kena bisa bercanda, bersendah gurau. Ya, siapapun orangnya itu bahagianya 2x1 meter. Kuburan. Ya, iya para ikhwati iman. Jadi yuhibbunal qusura wa yansawna qubura. Mereka mencintai kepada ya gedung-gedung sigrong, tapi sayang sekali mereka melupakan terhadap bagiannya kuburan. Ya kalau sudah masuk, Bu, ada yang pulang lagi kan? Enggak. Ya, maka oleh karena itu kita suka bilang, mangga akang, ibu, bapak sok tipayun. Nah, abdi mual gitu. Saya insya Allah bakal ya, wa inna lanabikum la
ikut, insya Allah kami bakal nyusul. Tahiyat. Jadi kuburan adalah merupakan tempat yang memang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sekali-kali kita menganggap bahwa kalau mereka yang sudah dikubur berada di alam barzakh mereka semuanya tenang-tenang semua. Buktinya saja pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati pekarangan kuburan, hanya Rasul yang mendengar cerita orang yang ada di alam barzakh yang tengah menghadapi siksaan. Ini yang harus kita yakini. Justru kita harus ingat kepada kematian, tapi bukan minta mati. Ingat kepada kematian nggak sama dengan mengingat mati. Mengingat mati itu adalah insya Allah bakal menumbuhkan semangat hidup dan kehidupan kita untuk selalu melaksanakan ibadah. Yang keempat, yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Di zaman itu kata Rasulullah, umatku adalah umat yang sangat mencintai kepada mal. Naon hartosna mal bu? Harta. Arti asalna naon? Malun. Arti asalnya adalah sesuatu yang condong. Gini bu? Ya. Artinya mal itu nggak pernah tegak. Mal itu nggak pernah tetap. Selalu begini. Apa maksud daripada kecondongan yang dimaksud dengan mal? Itu ya kadang-kala yang menjadi ribut di rumah kayak gitu. Loh kenapa kok uang mamah yang tadinya 100.000 sekarang 75? Ya. Jadi nu diributkan nu mana bu? Nu kurang. Ari palebah leuwih langkung jika naon jika gaang gatincang ya. Jadi mal itu arti asalnya adalah sesuatu yang condong, nggak pernah tetap, nggak pernah tegak. Kadang-kala dia bertambah, kadang-kala dia berkurang. Tapi kenapa kok pada saat berkurang rame, pada saat bertambah jempek? Itu yang disebut dengan sifat jelek manusia. Sanes ibu ya sanes bapak, buah-buah guruna bapak ibu di dia. Ya, jadi kade jangan tertipu lah dengan persoalan mal itu tadi. Pada suatu ketika kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau suka memberikan harta pampasan perang kalau menang. Ya. Maka diberikan kepada kaum muslimin para pejuang. Pada saat itu ada salah seorang yang diberi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi masih kena kieu jika sahaya dikasih oleh Rasulullah. Rasul bersakieu deui atuh. Ayat tadi dinu kitu. Cik atuh. Tuh, loba cik berarti loba kahaya. Cik atuh. Dikasih oleh Rasulullah pemberian yang kedua kali diberikan. Apakah cukup puas? Tidak, minta lagi. Ya Rasulullah, ini kan masih kena sakieu. Padahal sudah ditambah. Nah, pada saat Rasulullah memberikan untuk yang ketiga kalinya, beliau mengatakan, Inna hadzal ma khatiratun hulwatun. Faman akhadzahu bi sakhawatin nafs burika lahu fi wa man akhadzahu bi israfi nafs lam yubarik lahu fi. Ya, al yadul ulya khairum min yadis sufla. Kata Rasulullah, nih yang dikatakan mal itu adalah hadirah, diibaratkan oleh baginda Rasul dengan warna hijau. Bu, osokkah teater? Osok. Ya. Kalau kita mau ke teater itu di dekat kebun teh banyak keluarga yang menggelar tikar. Ya, botram. Betul tuh? Botram. Apakah hanya sekedar botram, Bu? Enggak. Ya, mereka makan
bersama keluarga, beres makan melihat rumput yang menghijau, ditiup angin sepoi sepoi kumaha karosna Bu, tunduh tegepnya punya, aduh sejuk ya. Kumaha lamun ditakdirkan dina saku ibu aya nu hejo, tegep tuh Bu ya. Dina saku ibu, dina dompet ibu aya nu hejo, tegep tuh ya. Ngartos tuh Bu ya. Sampai-sampai caroge ibu, suami ibu pada saat buka dompet aya ibu cek caroge kumaha, si mama bening tuh kan begitu. Jadi kalau umpamanya di saku urang, di dompet urang ada warna hijau, maksudnya duit ya, maksudnya cuan, tegep Bu, mau ke mana saja terus masuk karena di saku aya nu tuh. Yang kemudian hulwatun, kata Rasulullah, ini yang dinamakan harta diibaratkan oleh baginda Rasul adalah hulwatun, dengan rasa manis. Manis Bu. Makanya tidak sedikit saudara-saudara kita yang mengejar rasa yang manis itu sampai ke luar negeri Bu ya, sampai ke Saudi, ke Thailand, kemana saja. Dilarang enggak? Enggak. Tidak dilarang, silakan kita mencari. Tapi yang jadi persoalan, yang berkaitan dengan persoalan mal, bukan jumlah, bukan bilangan. Ini yang harus kita ya ketahui Bu. Apalah artinya jumlahnya besar, tapi nggak punya nilai-nilai keberkahan. Ini makanya Rasulullah mengatakan, faman akhadahu bisakhawatin nafs burika lahu fi. Kalau ada hamba-hamba Allah yang mendapatkan harta itu dengan cara tahu aturan, oh ini halal ambil, ini haram singkirin, benar tak Pak? Maka kata Rasulullah, burika lahu, bakal ada berkah, bakal ada kebaikan dari harta yang ada di sekitar kita. Harta yang kita makan jadi berkah, harta yang dimakan oleh istri anak kita jadi berkah, harta yang kita berikan kepada kaum kerabat kita jadi berkah. Keberkahan dan kebaikan itu semakin bertambah. Kenapa? Sebab itulah yang sudah menjadikan sebuah ketetapan. Pada saat orang menjadikan mal itu dicari, didapat dengan cara tahu aturan, sami'na wa ata'na, bakal jadi barokah. Ya, hari barokah sareng berkat sami Bu. Sama barokah sareng berkatnya. Kayak lamun bubaran ngajingjing teh Bu. Ontenya. Lamun ngajingjing disebut naon? Berkat mah. Jadi kalau demikian nggak sama ya. Berkah sareng barokah itu adalah kebaikan punya. Ziyadatul khair, kebaikan itu semakin tambah. Subutul khair ilahi ala syekh, itu barokah. Jadi bukan jumlah. Ibu kalau setiap bulan punten suami ibu ngasih 100.000, ya alhamdulillah ya Bu. Ya mah punten 100.000 sana 1 miliar. Alhamdulillah, nuhun akan, nuhun bapak kan gitu. Lamun ditakdirkan bulan kedua suami ibu ngasih 125.000 atau tuh nu 25 ditaroskeun tuh. Bohong Bu. So saya coba, kalau umpamanya bulan pertama suami ibu ngasih 100.000, bulan kedua 125.000, ibu itu yang 25 ditanyain nggak Bu? Tuh jujur ya Bu. Jujur kadang-kadang taroskeun ibu. Kenapa taroskeun? Pertanyaannya apakah ada? Ya, ibu tahu tentang keadaan suami ibu di luar, ibu tahu kan gaib. Buah-buah tuh.
Kedana gitu. Kenapa? Ya wajib untuk kita tanyakan, bukan kita. Ya mah, alhamdulillah. 125 biasa 100.000. Brus weh. Tidak tanyakan. Pak, ini bukan memangga atau di bawah 100.000 wae. Ayeuna kan aya leuwihna langkung 25. Mama mah alim we. Lamun dina masalah mal mah teu barokah. Ieu nu salah we ti mana? Tuh, kedah gitu Ibu. Ya, cerewet kan? Tapi benar. Ulah cerewet tepuk. Tapi ini mah benar. Kalau suami yang soleh itu bakal menjelaskan dengan benar. Alhamdulillah tadi tuh ada teman bapak nyuruh bapak jualin motornya. Ini komisi baru brus. Ya mah, alhamdulillah suamiku ada kemajuan. Langsung tanyain dulu. Jangan sampai di dalam kehidupan rumah tangga ada harta yang tidak diridhoi oleh Allah, ada unsur-unsur haram di dalam kehidupan rumah tangga. Jangan. Kenapa? Jangan diharap rumah tangga itu bakal sakinah, mawaddah warahmah. Kenapa? Sebab ada penghalang yang mengakibatkan kita tidak mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik sedikit tapi barokah, lamun banyak tak gitu. Jadi wayansawnal hisab. Kalau kita punya harta, sifat harta itu berbagi, Bu. Ya, sifat harta itu berbagi. Ini mau cari harta dari pagi sampai malam dikekewak we. Ya, mereka hese. Kumpul we. Idza masaul khair manu'an. Apabila diberikan oleh Allah al khair, ditahan. Saya bandingkan, saya akan beri gambaran. Kalau ibu lihat ada air yang mengalir, bagus ya. Tapi kalau ada air yang ngeyemeng, menggenang, itu bagus atau jelek? Kenapa jelek? Karena bermunculan bibit-bibit penyakit. Sama halnya dengan harta ibu. Kalau umpamanya ibu tidak mengalirkan harta itu, maka yang muncul bibit-bibit, naon bibit penyakit nabu? Al-bakhil. Bakhil Bu ya? Kan kalau tadi bibit-bibit penyakit, ya ini mah penyakit hati bakal bermunculan. Bakhil. Maka oleh karena itu sifat mal itu berbagi. Nah sekarang insya Allah bakal ada aksi bela Palestina, sasieun sabeunyeun. Ya, kita nggak perlu angkat senjata ke sana. Tapi doa kita adalah merupakan senjata yang memang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa daripada orang muslim, orang mukmin itu adalah senjata. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang ini hidupnya tengah mencekam, ya, cukang lantaran biadabnya Zionis Israel. Ya, makanya kita bermunajat kepada Allah. Allahumma jil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin wa fi kulli makan washdud wat'ataka 'alal qaumiz zalimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, jadi sekali lagi jangan lupa harta yang kita miliki pasti bakal ada beli perhitungannya, bakal ada hisabnya. Kalau ditakdirkan harta itu memang kita berikan kepada mereka-mereka yang dijelaskan oleh Al-Quran, insya Allah harta yang sudah kita titipkan kepada fakir dan miskin dan lain sebagainya, itu nanti ganjaran dan pahalanya akan kita ambil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah hamba-hamba Allah yang semacam itu bakal dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Yang terakhir, yang kelima Bu, yuhibbunal makhluqa wa yansawna al-khaliqa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman itu umatku nanti adalah umat yang terlalu mencintai kepada apa yang telah Allah ciptakan.
Jadi ciptaan-ciptaan Allah sangat mereka cintai. Tetapi sayang wa yansawna al-khaliqa. Mereka melupakan siapa sebenarnya sang pencipta. Kita suka dengar ada orang yang refreshing lah ke Pangandaran, Tangkuban Perahu, ya kemana saja tempat-tempat berwisata, ya dengan lekeknya tadabur alam. Wah, pakai sepandukan ditempel di bus, tadabur Pangandaran. Siapa yang menciptakan? Allah. Ya, Tangkuban Perahu, siapa yang menciptakan? Allah. Dimanapun tempat-tempat itu adalah merupakan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ges datang ka ditu teh gan syukur jepret. Apakah dilarang, Bu? Enggak. Pek teh teuing. Ya, keur cingogo jepret. Cingogo we ge dugi ka di foto bari tara dicetak sok we paretikeun. Ada gak yang mencetak? Gak ada. Udah duit nanti mana? Kan gitu. Wah, jepret puluhan jepret. Tapi nggak pernah satupun dicetak. Menyedihkan, Bu. Ya, menyedihkan gitu. Ya. Silakan. Ya. Kalau ada bahasa tadabbur alam, itu harus mampu memunculkan sebuah ungkapan. Apa ungkapannya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini. Jadi kalau kita tadabbur alam, iman kita semakin meningkat. Bukan pulang dari lihat apa yang Allah ciptakan, iman kita menjadi loyo, iman kita menjadi sepi. Jangan. Justru semakin kita sering tadabbur alam itu harus mampu memberikan nilai-nilai peningkatan di dalam iman dan ketakwaan kita. Itu yang dimaksud dengan tadabbur alam teh. Lain seukur pelengak-pelongok, tapi harus benar-benar memunculkan nilai-nilai keimanan. Itu. Jadi ada lagi, bukan kadangkala ada orang pulang kerja konon katanya lihat akuarium, ya, melihat ikan-ikan kecil warna-warni duduk di depannya. Ini merasa siapa yang menciptakan itu ikan? Allah. Yang kemudian ada lagi orang-orang yang cinta komunitas burung-burung kan, suaranya bermacam-macam kan, sampai-sampai orang yang empunya itu burung, derajat martabat dan harkat hidupnya itu meningkat. Tapi siapa yang menciptakan itu burung? Jadi semua yang kita cintai tentang ciptaan-ciptaan Allah itu harus memunculkan sebuah ungkapan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ternyata apa yang telah Engkau ciptakan semuanya tidak ada yang sia-sia. Tahiyya pada ikhwatu iman. Bukan kita nggak boleh cinta kepada ciptaan Allah, tapi coba tumbuhkan keyakinan dan keimanan kita pada saat kita melihat, pada saat kita menyaksikan ya ciptaan-ciptaan Allah itu tadi. Para ikhwati iman, Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itulah 10 jam dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.